Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasti. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan Yeremia pasal kedua ya. Kita sudah masuk di kitab Yeremia pada tadarusan minggu ini. Dan seperti apa hikmat Tuhan dan rema yang akan kita dapatkan pada pembacaan Yeremia pasal 2 ini. Dan sebelum kita masuk ke sana, mendapatkannya, kita tundukkan kepala kita doa minta pertolongan Roh Kudus. Bersama satu hati. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali masuk dalam tadarusan Yeremia pasal 2. Bicara kepada kami, singkapkan yang masih tersembunyi, buka mata rohani kami sehingga kami bisa mengerti dengan jelas kebenarannya. Mampukan kami agar di sisa hidup kami ini, apa yang kami kerjakan bisa menyenangkan Tuhan. Lebih lagi, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya, Yeremia pasal yang kedua. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya, Yeremia pasal kedua, perikopnya Israel murtad kepada Tuhan. Ya, sama-sama kita baca ya saudara ya. Ayat pertama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapat nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita ke padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, dan segala yang baik daripadanya. Tapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir, orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ayat 15 Bapak Ibu. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk.
Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan Allahmu, ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku, demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsumu untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan bersepatu, dan supaya rongkonganmu jangan haus. Tapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda. Ayat 29. Mengapa kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikian firman Tuhan. Sia-sia, aku telah memukuli anak-anakmu, ajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pemimpin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka memokar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku telah membawa engkau ke pengadilan oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Ayat 36. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sanalah juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Selalu saya tuh punya pertanyaan dalam diri ya. Ini yang nanti juga jadi materi khotbah saya di hari Minggu besok, saudara. Kenapa Tuhan yang memilih Israel? Kalau kita baca ayat tadi ada kalimat, aku loh yang membuatmu menjadi pohon anggur yang rimbun, tapi aku juga yang akan membuatmu menjadi pohon anggur yang tak bermanfaat. Kurang lebih begitu. Tak berguna lagi, tak berbuah lagi. Di mana gitu ya miss-nya? Ini yang mungkin dipahami oleh banyak orang Kristen,
tapi cuma dibaca, dipahami, tapi tidak direnungkan lebih dalam lagi. Kita tidak begitu memperhatikan tingkah laku kita, cara berpikir kita. Banyakan kita itu berpikir yang penting saya sudah Kristen, saya punya pemahaman iman yang kayaknya benar, kemudian kita tidak pernah memperhatikan tingkah laku dan pola pikir kita. Yang kita mau itu adalah yang kita lakukan. Yang kita lakukan tercermin dari yang kita mau. Saya jujur aja sedih, saudara, melihat fenomena ini terjadi di banyak kita ya. Di banyak kehidupan kita. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Saya kemarin membuat untuk menguji. Saya punya hipotesa. Bagaimana orang Kristen itu hanya tertarik kepada apa yang dia mau dengar saja. Apa yang menjadi kesukaan dia saja. Saya berhipotesa bahwa jika saya berkhotbah dengan tema yang dimaui oleh banyak orang, maka orang banyak akan mendengarkan saya. Ini saya bagikan kepada saudara yang mendengarkan tadarusan Alkitab. Ya, kalau kita lihat viewernya sekitar 200, tapi mungkin yang dengarkan utuh setiap hari rutin, itu mungkin hanya ya sepertiganya. Karena saya berani yakin banyak Bapak Ibu, maafkan saya, yang cuma skip aja atau cuma masuk lihat saja, terus kemudian tanpa mendengarkan utuh keluar lagi. Tipikal banyak orang seperti itu. Dan saya ngomong begini bukan dalam artian dengan nada kebencian atau apa, enggak. Ini fakta aja. Makanya saya tidak terlalu gimana gitu ya dengan jumlah viewer yang nonton saya. Jadi andai kata ada saudara di sini, Bapak Ibu kekasih Tuhan yang memang mendengarkan saya, full tadarusan itu didengarkan sekitar 30 menit utuh. Ya, bagi saya Bapak Ibu yang seperti ini ya jumlahnya cuma sekitar 50 orang kali, 60 orang kali, nggak lebih daripada itu. Hipotesa saya tadi, saya ngomong kepada saudara. Kemarin minggu lalu saya khotbah tentang apa? Pemerintahan antikristus, tatanan dunia baru, menara Babel di depan mata. Awalnya kalau boleh jujur, saya tidak mau bikin temanya seperti itu. Temanya tema yang sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Cuma saya kembali tergelitik untuk membuktikan hipotesa saya benar apa tidak. Karena biasanya kalau saya khotbah dengan tema yang normatif, tema yang tidak menyentuh akhir zaman, tidak menyentuh hal-hal yang disukai oleh banyak orang Kristen, kalau saya live streaming hari Minggu ibadah, paling sampai sore, ya yang nonton paling banyak cuma 200, 300. Nanti kalau sudah tertinggal sampai hari Senin atau Selasa, mungkin sekitar 500-an viewernya. Puji Tuhan. Ya. Tapi saya mau membuktikan hipotesa saya. Ya. Makanya ketika saya sudah siapkan materi itu, dan memang ada hubungannya juga, bisa dibawa juga, tentang bagaimana cara berpikir saya tentang pemerintahan antikristus kelak, maka saya tambahkanlah itu, pemerintahan antikristus, tatanan dunia baru di depan mata, menara Babel akan berulang. Dan tahukah Bapak Ibu, ya, saya mengamati ketika saya khotbah dengan judul seperti itu, yang mengikuti live streamingnya saja itu sudah luar biasa dibandingkan kalau temanya normatif. Dan ketika saya selesai live streaming, saya lihat yang viewernya di YouTube sudah menyentuh angka 300. Ya. Dan malam sudah hampir 900, dan kemarin sudah mendekati
1.200 viewer. Hari ini mungkin 1.300, 1.400, atau bahkan mungkin bisa lebih. Artinya apa? Hipotesa saya terbukti. Ya. Orang Kristen hanya mau mendengarkan apa yang dia mau dengar. Akhirnya saya memahami bahwa nubuatan akhir zaman, bahwa orang-orang Kristen yang pernah saya tafsirkan itu akan menciptakan secara langsung nggak langsung nabi-nabi palsu. Sebab orang-orang yang oportunis, hamba-hamba Tuhan yang oportunis, pelayan-pelayan gereja yang oportunis, itu pasti memahami ini. Seperti YouTuber-YouTuber sekarang tahu algoritma YouTube bagaimana, algoritma Instagram bagaimana, algoritma TikTok bagaimana, sehingga ketika mereka mau tujuannya untuk mendapatkan viewer yang banyak, ya mereka masuk dalam algoritma mereka. Di akhir zaman akan banyak orang Kristen yang secara nggak sadar menciptakan nabi palsu. Kenapa? Banyak orang-orang yang memang pengen hidup dari pelayanan ini memakai permintaan ini. Kan ada hukum pasar itu kan ada permintaan, ada barang gitu. Jadi permintaan untuk mendengarkan yang mereka mau dengar itu jauh lebih besar daripada kebenaran yang harus disampaikan itu. Sehingga kebenaran yang utuh yang akan disampaikan itu tidak terdeliver dengan baik. Dan kalaupun ada hamba-hamba Tuhan yang mau mengajarkan kebenaran yang benar itu, ya pengikutnya nggak banyak, viewernya nggak banyak. Hipotesa ini akan saya uji lagi minggu depan. Minggu depan saya tidak akan membuat tema tentang yang menjurus soal akhir zaman. Perhatikan deh. Kalau hipotesa saya salah, maka minggu depan, tadarusan minggu depan saya akan klarifikasi. Tapi kalau hipotesa saya benar, ya maka itulah gambaran dari orang Kristen kebanyakan. Dan di zaman Yeremia, hal itu pernah terjadi. Bahwa Yeremia itu dengan keras menubuatkan bahwa seperti Asyur bisa menaklukkan Israel. Kalian gak usah menentang Mesir. Gak usah datang ke Mesir. Gak usah berperang dengan Mesir. Dan itu dikerjakan oleh Raja Israel di zaman Yeremia. Yosia kalau tidak salah. Berusaha untuk menyerang atau menaklukkan atau berperang dengan Firaun Neko, Firaun Mesir. Dan kalah akhirnya. Padahal sebelum perang yang dilakukan oleh Raja Israel dan Raja Yehuda ini menghadapi Firaun, Yeremia sudah mengingatkan. Tapi banyak nabi-nabi lain yang enggak, kalian bisa, Tuhan beserta kalian. Jika kalian mengandalkan Tuhan, kalian bisa. Padahal Tuhan berfirman kepada Yeremia, enggak akan. Di zaman Yeremia hidup juga, Yeremia seperti Yehezkiel itu menghadapi nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa pembuangan orang-orang Yahudi ke Babel itu hanya sebentar saja. Tuhan akan segera memulihkan mereka dengan caranya yang ajaib. Babel akan ditaklukkan. Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi Tuhan yang benar berkata, enggak, kalian ada di Babel karena kalian dihukum Tuhan. Tuhan marah sama kalian, Tuhan meninggalkan kalian. Tuhan sudah gak peduli lagi sama kalian, biar kalian belajar dari salah karena kalian meninggalkan Tuhan. Sedangkan nabi-nabi palsu yang lain, enggak, Tuhan pasti akan menyertai kita. Nadanya benar. Tapi itu bukan firman Tuhan. Dan faktanya orang Israel puluhan tahun di Babel. Dan ketika mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, bukan karena mereka menaklukkan Babel, bukan karena mereka menaklukkan Persia, bukan karena mereka menaklukkan kerajaan yang membuang mereka ke Babel ini, tapi mereka kembali ke Yerusalem karena belas kasihan yang Tuhan taruhkan di hati Raja Kores, Raja Persia, agar mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Makanya Kores disebut hamba Tuhan. Karena meskipun dia raja kafir, ya, Raja Persia, mungkin gak percaya Elohim, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan lembutkan hatinya. Sehingga lewat keputusan yang dibuat oleh Raja Kores ini, orang Israel boleh kembali ke Yehuda. Orang Israel kembali ke Yehuda bukan karena menaklukkan Kores, bukan karena menaklukkan atau mengalahkan Persia. Tidak. Tapi raja ini, Persia ini, Kores ini, dilembutkan hatinya.
Bapak Ibu tahu, Israel dalam kendali Tuhan. Di akhir zaman juga nanti berkata, kan banyak nabi-nabi palsu. Ada hamba Tuhan yang berkata, kita akan masuk zaman yang berat, zaman yang susah. Kita harus bijaksana menghadapinya. Terus dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, supaya saudara tahu meskipun kita tidak bisa menolak zaman yang berat ini. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa bijaksana. Kita tidak terhisap. Tapi hamba-hamba Tuhan lain pasti berkata yang lain. Yang berusaha untuk menganggap bahwa dunia memang seperti ini dan kita harus nikmati. Saya jujur saja dilema dalam posisi hari ini, hari-hari ini ya, minggu ini, bulan ini. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah saya sepanjang bulan Januari, Februari ini. Saya punya bayangan, saya punya framing di otak saya nih tentang sebuah film begitu. Ya, seperti sebuah film maksud saya, tentang masa depan. Bagaimana nanti masa depan manusia itu akan semakin tertekan oleh karya manusia. Jadi manusia yang menciptakan robot, manusia yang menciptakan teknologi, manusia yang menciptakan artificial intelligence, manusia yang menciptakan komputer dan lain sebagainya. Tapi nanti semua tadi yang diciptakan manusia akan membuat manusia tertekan. Dalam hal ini, manusia-manusia yang tidak punya skill baik itu akan mati dengan sendirinya. Hari-hari ini sudah kelihatan di mana-mana. Orang yang hanya bisa jaga, maafkan saya bukan merendahkan pekerjaan tertentu, tapi ini fakta. Orang yang bisanya cuma, maafkan saya, jaga tiket parking, tukang parkir, orang yang hanya bisanya, maafkan, melayani meja, waitress, jadi kasir, sebentar lagi akan kehilangan pekerjaannya dengan teknologi. Orang nanti nggak membutuhkan kasir, Bapak Ibu. So, meskipun kau jago hitung hari ini, cuma kalau bisa jago hitung doang, tapi nggak tahu teknologi, nggak tahu komputer, kau akan digantikan oleh mesin. Berapa banyak sekarang ini mesin-mesin instan, pembayaran-pembayaran yang instan. Ini ada dalam pergumulan batin saya yang saya mau bagikan sejak lama, cuma tertahan-tahan gitu. Tapi sekarang ini saya mau bagikan supaya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah minggu saya yang punya anak-anak masih kecil, karena saya juga masih punya anak yang kecil yang butuh harus saya arahkan, karena zaman mereka nanti kuliah, zaman mereka nanti masuk dalam dunia kerja itu akan berbeda dengan zaman saya dulu kuliah dan zaman saya masuk dalam dunia kerja. Di umur yang sama, beda banget nanti dunianya. Saya masih menghadapi dunia yang menghadapi manusia. So, saya tidak pernah takut saat itu. Ya, masih manusia lah. Kalaupun lo pinter, ya nggak apa-apa. Emang lo punya otak encer. Tinggal saya jago aja di prakteknya, saya bisa mengimbangi nanti. Sebaliknya, ketika saya ngerasa saya lebih pintar daripada orang, saya juga harus berwaspada. Karena jangan-jangan dengan skill dia, di lapangan saya bisa ketinggalan. Saya masih tidak begitu takut menghadapi manusia, karena sama-sama manusia dipukul sakit, makanannya beras nasi. Tapi anak saya nanti di marketplace ketika dia kerja, kan berhadapan dengan mesin. Kalau apa yang dikerjakan dia bisa dikerjakan mesin, maka dia nggak mungkin laku. Orang mending beli investasi mesin, ya tinggal maintain saja, bisa dipakai ratusan tahun mungkin. Sedangkan manusia, kalau bekerja menuntut A, B, C, D, kenaikan seperti buruh-buruh hari ini. Yang menuntut haknya, demo. Maafkan saya kalau mindset kita masih jadi buruh, hanya orang yang kerja kasar saja. Ke depan kita akan dikalahkan. Dan itu pelan-pelan sudah kita lihat kok. Ya. Fungsi teller hari-hari ini kan juga sudah mulai berkurang. Dengan mesin-mesin ATM yang canggih, ke depan juga pasti akan canggih. Fungsi customer service juga sebentar nanti akan tergantikan dengan komputer yang nanti akan bisa memberikan jawaban lebih cepat. Nah, kita harus upgrade, termasuk saya.
orang kayak saya pengkhotbah ini, saya bahkan punya bayangan 10 tahun ke depan akan nanti ada muncul artificial intelligence ya, di mana lewat AI itu dia bisa berkhotbah jauh lebih hebat daripada saya. Karena dia dimasukin data-data, ya, informasi-informasi, ilmu penafsiran bagaimana, terus khotbah-khotbah pendeta yang top-top di luar negeri dimasukkan dalam otaknya AI ini, sehingga dia ketika kita mau nanti jadi kurang lebih gereja itu ya, kayak saya nanti kalau saya jadi gembala gitu ya. Dan kita masuk di zaman itu ya. Saya tinggal bilang saja sama komputer saya, sama laptop saya mau khotbah dari Ulangan 3 ayat 6. Klik gitu. Nanti di gereja saya yang tampil bukan saya, tapi seperti hologram begitu mungkin. Atau mungkin juga robot AI, seperti yang Bapak Ibu tahu, saya sudah pernah bagikan sharing tentang apa yang saya lihat di teknologi dunia tentang robot yang sudah mirip kayak manusia. Dan dia bisa berkhotbah luar biasa. Kalau saya gembalanya, saya yang memimpin organisasi gereja itu, mungkin saya masih bisa hidup, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan, maafkan saya, pengkhotbah biasa? Yang tidak punya mesin, dia hanya berkhotbah, kemudian dari khotbahnya dia diberkati. Akan kalah dengan hal-hal seperti ini. Makanya saya selalu menginspirasi sama teman-teman saya yang lain. Ya. Jangan khotbah ordinary, jangan khotbah biasa. Kalau khotbah biasa nanti kan kalah sama komputer. Bedanya kita sama komputer, kita punya perasaan. Bahkan sekarang robot pun punya perasaan, bisa loh sedikit punya perasaan. Coba lihat aja di YouTube sudah. Robot Sofia, robot Ameka, itu seolah-olah dia bisa punya perasaan yang dia ekspresikan dalam ucapannya. Meskipun ucapannya masih bentuk robot ya. Intonasinya masih kelihatan suara robot gitu. Dan kalau kita tidak siap menghadapi itu semuanya, kita akan kehilangan. Nah, di zamannya Yeremia hidup, orang-orang Israel dan Yehuda akhirnya habis. Karena tidak bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang bukan suara Tuhan. Mana nabinya Tuhan, mana nabi-nabi palsu. Yeremia yang ketika mulai melayani, kalau Bapak Ibu ingat tadarusan pasal 1 kemarin, dia dipilih Tuhan ketika dia masih muda. Tapi dia diurapi Tuhan sehingga bisa punya nubuatan, bisa berkata-kata dari Tuhan, tapi dia nggak didengar. Orang lebih mendengar mungkin nabi-nabi lain yang lebih senior, yang lebih tampilannya kayak nabi, atribut-atributnya kayak nabi, tapi ternyata nabi palsu. Andai Raja Yehuda dengar, andai Raja Israel dengar apa yang dinubuatkan oleh Yeremia, mungkin saja Asyur tidak bisa menaklukkan Israel, Babel tidak bisa menaklukkan Yehuda. Kenapa? Karena kalau kita membaca di Alkitab, kenapa Tuhan izinkan Israel hancur? Kenapa Tuhan izinkan Yehuda hancur? Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka terus hidup dengan gaya mereka. Sinkritisme, menyembah ilah lain, menyembah Baal lain. Ya kita bisa baca tadi di pasal 2. Mereka seolah-olah berkata, enggak, kami nggak punya dewa lain. Tapi Tuhan bilang, masa kan kamu menyembunyikan yang begitu telanjang? Sebab Tuhan mengenal kita. Kalau kita ingat pasal 1 kemarin, Tuhan mengenal kita bahkan ketika kita belum dalam kandungan ibu kita. Tuhan tuh tahu apa yang kita kerjakan, meskipun yang kita kerjakan tuh di tempat yang paling tersembunyi. Jadi Bapak Ibu bertobatlah. Kita masuk di zaman yang akan gelap nantinya. Kita mungkin tidak bisa menghindari karena itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Akhir zaman akan masuk zaman yang berat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berat sekali. Seperti baru pertama kali terjadi atas dunia ini. Tapi kalau kita dengarkan Tuhan, kita jadi orang yang bijaksana gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang sedang berbisnis, terus tergoda untuk menjadi pendeta gitu. Saya bilang, jangan. Kalau panggilanmu berbisnis, berbisnislah yang benar. Berbisnis aja. Kecuali kamu memang dapat panggilan khusus untuk tinggalkan bisnismu untuk jadi hamba Tuhan, ya silahkan. Tapi kalau tergoda doang, hati doang, pengen jadi pendeta aja, kayaknya lebih enak begitu daripada jadi pebisnis stres, ya. Terus juga berbohong mulu. Lah itu karena bisnisnya berbohong. Karena lo masih mengandalkan
hidupmu, pikiranmu, hebatmu, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi bisnis aja kalau memang Tuhan suruh di situ, bisnis. Tapi bisnis yang benar, jangan bisnis yang nipu. Jangan money game. Bagi saya semua bisnis itu kalau kita bisa kerjakan dengan hikmat yang dari Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita imani, kita bisa kok survival. Meskipun mungkin kita tidak akan seberhasil orang-orang di luar sana. Bisa juga kita berhasil, saudara. Saya percaya kok. Bagi saya, kalau kita hidup benar, orang mungkin bisa menutup berkat kita, tapi Tuhan bisa membuka berkat di tempat yang lainnya. Jadi mulailah sekarang hidup yang benar. Supaya apa? Supaya saudara nanti ketika masuk di zaman itu, saudara peka gitu. Kita tahu bagaimana harus bersikap dan siapa yang kita harus dengar. Bagi saya, salah satu yang menyebabkan keterpurukan Israel dan Yehuda adalah karena mereka tidak bisa membedakan mana nabi Tuhan dan mana nabi palsu. Andai kata bisa mereka bedakan dengan jelas, maka mereka pasti akan dengar nabi Tuhan. Ketika nabi Tuhan berkata, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Tapi yang dikerjakan Israel tidak. Mereka tetap mendengarkan nabi palsu, tapi ketika akhirnya mereka susah, mereka berteriak kepada Tuhan, seolah-olah berkata, Tuhan tolong aku, di manakah engkau? Ini kan nyebelin banget. Ketika diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, mereka nggak mau. Tapi ketika mereka susah, mereka teriak kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan lupakan mereka dan Tuhan tidak ingkar janji. Atau Tuhan ingkar janji, tidak tepati janji. Kan konyol. Seperti banyak orang Kristen hari-hari ini. Hari ini katanya punya iman yang benar, tapi ya tadi, kasihnya nggak ada. Ya, bisa menyakiti hati orang dengan jempolnya ini loh, yang saya pernah khotbahkan kan. Ya. Dari jemarimu ini bisa membinasakanmu dengan buat apa ya? Status yang menyakitkan orang, komentar yang menyakitkan orang, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, saudara. Ya. Meskipun kau tahu kebenaran, tapi kalau kau tidak hidup dalam kasih dan melukai orang lain, saya rasa apa yang selama ini kau imani itu salah. Sebab yang saya tahu, kalau kita punya iman yang benar, hidup kita selaras dengan apa yang diajarkan itu. Dan kau tidak akan hanya mau mendengar materi-materi khotbah yang enak di kuping aja. Saya udah buktikan kok. Saya udah survei kecil-kecilan di YouTube. Kalau ngomongin tentang orang agama lain yang murtad dan pindah jadi Kristen, kalau ada materi yang jelek-jelekin agama lain, ya, orang Kristen yang bersaksi jelek-jelekin agama lain, orang Kristen yang bersaksi dia bertobat dari agama lain dengan cerita-cerita tetek bengeknya, kemudian juga khotbah soal akhir zaman, itu pasti viewernya banyak. Memang ini tidak bisa menjadi ukuran kalau itu kita pakaikan atau kita sandangkan kepada pendeta yang punya nama besar, yang gerejanya sudah besar. Kalau pendeta itu sudah punya nama besar, gerejanya besar, dia khotbah apa saja ya karena jemaatnya sudah besar, yang pasti dengerin dia. Tapi ini kelihatan kalau ya kayak model-model saya gini lah, yang gerejanya nggak besar, yang pengaruhnya juga belum terlalu besar gitu ya. Ya. Tapi kalau khotbah materi-materi akhir zaman, viewernya ribuan. Kalau khotbah biasa paling cuma ratusan. Dan orang-orang yang seperti saya yang belum populer dan pengen populer dan sekarang ngakunya hamba Tuhan tuh banyak. Sehingga gak heran sekarang banyak hamba Tuhan yang ngomong ngalor ngidul. Ada satu channel YouTube yang ngomongin dunia persetanan dan dunia malaikat dan dunia roh. Sepertinya pakai nuansa Kristen, tapi yang disampaikan sama sekali jauh dari kebenaran. Ngomonginlah malaikat namanya A, B, C, D, E. Ini adalah malaikat ini lebih tinggi kedudukannya dari malaikat ini. Itu dari mana dasarnya, saudara?
Ya kalau Alkitab kita jadikan dasar itu jelas tidak berdasar. Kecuali dia berkata, ya saya punya mimpi, saya tahu dari kakek moyang saya pernah bertapa, ya itu lain soal. Tapi jangan ngomong ini adalah Kristen. Mereka memang tidak bilang saya Kristen, tapi atribut-atribut mereka itu loh ya. Tampilan mereka, ada yang pakai salib. Ada yang kadang-kadang juga ngomong, iya saya kan ke gereja dengan pendeta saya, berarti kan Kristen gitu ya. Ini miris dan yang nonton banyak sekali. Kenapa ya? Karena yang didengar itu yang mau didengar tuh yang didengar tuh yang enak di kupingnya dia. Sama-sama sekarang kita hidup dalam pertobatan supaya apa yang terjadi atas Israel dan Yehuda di zaman Yeremia tidak terjadi terulang pada kita. Sebab kalau terulang pada kita, maka penghukuman dari Tuhan itu akan terjadi. Dengarkanlah hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar pasti akan menelanjangi kita. Hamba Tuhan yang benar pasti akan beritakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu sakit, dengarkan, bertobat, kau akan dipulihkan. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita akhiri, saya cuma mengingatkan tadi yang sudah diumumkan. Kita akan kembali buka sekolah Alkitab kita, cuma formatnya berbeda. Biasanya Bapak Ibu daftar ya sekolah Alkitab kami, di mana pembiayaannya itu 100.000. Bapak Ibu akan ikut 4 kelas setiap hari Sabtu dalam materi-materi khusus. Cuma formatnya kita rubah ya. Di bulan Maret nanti saya akan mengajar tentang eskatologi, doktrin akhir zaman. Cukup panjang lebar nanti ya. Dan Bapak Ibu kalau mau join atau mau ikut kelas ini, jadi mendaftar dulu membership di channel YouTube ini. Tadi klik tombol join di samping tombol subscribe di channel YouTube ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ikut sekolah Alkitab dengan biaya 49 ribuan ya per bulan. Jadi lebih murah daripada format yang sebelumnya. Format yang sebelumnya itu kalau mau ikut kelas kita 100.000, sekarang hanya 49.000 saja. Jadi memang kita berusaha, kita bukan cari uang di sini, tapi kita berusaha untuk memberikan yang kita punya kepada banyak orang. Kenapa harus ada pendaftaran dan lain sebagainya? Untuk men-screening aja. Kenapa juga saya membuat model membership? Karena banyak orang di luar sana yang kalau mau jadi nonton program-program kami itu cuma mencari kelemahan dan mencari salah, bukan mau belajar gitu. Dan saya jujur saja tidak ada hati untuk membagikan ini kepada orang-orang yang memang niat hatinya untuk mengkritik saja. Jadi ya, saya mengajak Bapak Ibu yang mau belajar saja. Ya, silahkan join, hanya 19.000 kalau mau dengarkan pengajaran-pengajaran saya soal akhir zaman. Tapi kalau Bapak Ibu mau ikut sekolah Alkitab, ya kita ada biaya lebih sekitar 49.000. Ya. Dan saya berani sampaikan kepada saudara bahwa saya berkomitmen untuk mengajar memang ya. Nanti saya tentu tidak akan sendirian, ke depan nanti saya akan lihat teman-teman saya yang di tahun ini mungkin sekitar 7 orang kita akan selesai STH ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mendapatkan pengajaran-pengajaran dari rekan-rekan saya yang lain. Demikian saudara ya.
Dan silahkan join di membership, nanti kita akan bertumbuh bersama di tempat itu ya. Tundukkan kepala sebelum kita akhiri, kita berdoa. Makasih Tuhan buat pada Rasul Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih buat apa yang disingkapkan, belajar dari yang ditulis oleh Yeremia pasal 2 ini, bahwa Yeremia kembali mengingatkan bahwa Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali kepada Israel, pada Yehuda, untuk bertobat dan mendengarkan nabi-nabinya, tapi mereka tidak mau dengar. Mereka dengan pemikirannya sendiri, dengan hatinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, mau melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan melepaskan mereka, hingga Israel takluk sama Asyur, Yehuda takluk sama Babilonia. Kami tidak mau Tuhan takluk atas dunia ini. Untuk itu berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami benar-benar bisa peka untuk mendengarkan mana yang hamba-Mu, mana yang nabi-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa terus diingatkan lewat apapun juga, sehingga kami tidak semakin terhisap jatuh dalam kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan di dunia ini. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.